Halo Maghrib People dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan Sahayuna. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kuota yang cukup untuk melihat video saya kali ini ya. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film thriller action berbau komedi yang menceritakan tentang hobi berburunya orang-orang kaya di Amerika sana. Dan tentunya bukanlah kelinci, marmut, kadal ataupun biawak yang mereka buru, tapi yang mereka buru adalah makhluk sejenis mereka, yaitu manusia. Dan ini dia, The Hunt. No sentimentality, comrade. War is war. Film ini diawali memperlihatkan sekumpulan orang-orang yang baru saja sadar dari pingsannya di sebuah pinggiran hutan. Dan yang lebih aneh lagi adalah mulut mereka disumpal. Entah apa maksudnya. Lalu tanpa disengaja salah satu dari mereka menemukan sebuah bok raksasa yang cukup mencengangkan. Dan karena penasaran, salah satu dari mereka berinisiatif untuk membuka box itu. Dan isinya adalah ternyata box itu berisi rupa-rupa senjata, dimulai golok, pisau, kujang, sampai senjata jenis pistol, shotgun, dan senapan serbu. Tapi baru saja mereka merasa bahagia karena mendapatkan loot gretongan, tiba-tiba entah dari mana datangnya banyak peluru yang menembak ke arah mereka. Lalu satu demi satu mereka pun harus meregang nyawa karena tertembus timah panas, granat, dan jebakan ala-ala perang Vietnam. Come on, reach for me, come on. There we go, good job. Lalu scene beralih memperlihatkan 3 orang yang selamat dari serbuan tadi, yang mana mereka menemukan sebuah minimarket yang dijaga oleh pasangan lansia yang cukup aneh. Terlihat dari raut wajah mereka yang sepertinya menyembunyikan sebuah rencana jahat untuk mereka bertiga. Dan benar saja, ternyata minimarket tersebut adalah sebuah perangkap untuk orang-orang yang selamat dari sergapan yang pertama. Lalu ketika salah satu dari mereka bertiga memakan makanan di minimarket tersebut, ternyata makanan itu sudah diberikan racun oleh kedua lansia itu. Seterusnya kedua lansia itu langsung membantai mereka semua dengan sangat kejam dan tanpa ampun. For the record, asshole, climate change is real. Dari sini kita tahu kalau pasangan lansia itu adalah salah satu dari rombongan orang-orang kaya yang melakukan perburuan terhadap mereka. Oh. I'm coming. Wait, Moses and Mr. Whymper. Yeah, great. Honey, that's poison! You rigged the soda? No. There are 43 grams of sugar in that bottle. Lalu tiba-tiba entah dari mana datangnya muncul seorang tante-tante yang memiliki aset yang sangat besar. Ini bebengoknya, yang mana dia adalah pemeran utama atau jagoan di film ini. Dan tentunya dia adalah orang yang paling besar mendapatkan bayaran oleh sang sutradara. I don't have a car. Oh, okay. Oke, lanjut. Lalu ketika pasangan lansia itu mau menyergap si tante,
dengan sangat cerdiknya si tante malah melakukan serangan balik terhadap mereka. Is there anything else? Is there anything else? Karena memiliki damage yang cukup besar, sehingga pasangan lansia tersebut dibuat tidak berkutik oleh si tante. Singkat waktu, si tante pun bertemu dengan seorang om-om gendut yang berprofesi sebagai seorang penyiar radio. Ini babangusnya. Lalu di dalam perjalanan mereka berdua pun berhasil menaiki sebuah kereta api yang sedikit mirip dengan kereta api kita. Dan ternyata di dalam kereta tersebut mereka bertemu dengan imigran dari sepertinya negara Timur Tengah. Dan salah satu dari imigran tersebut, yaitu seorang laki-laki berparas Arab, ternyata adalah salah satu komplotan dari orang-orang kaya psikopat tersebut. Lanjut, ketika keretanya berhenti di sebuah pangkalan tentara di negara tersebut, si Om pun langsung meledakkan orang Arab tersebut dengan granat yang dia bawa di dalam rompinya. Singkat waktu, siang pun tiba. Si tante pun berhasil dijemput oleh kedubes kedubes USA setelah bernegosiasi yang cukup rumit, dan dia pun dipertemukan dengan survivor lain yang bernama Don. Who the fuck is Dawn? Ring Don. Ini babangusnya. Well, if it ain't Uncle Sam's nephew. Tapi ketika di perjalanan, si tante merasa ada yang janggal dengan gelagat si kedubes tersebut. Lalu dengan cepat si tante pun langsung menjejak kedubes tersebut dengan slidingan gaya-gaya pemain sepak bola. Sehingga mau tidak mau si kedubes pun harus jatuh tersungkur dan meregang nyawa akibat terlindas oleh ban mobil. Melihat kejadian tersebut, si Don berteriak-teriak kepada si tante karena menurutnya si tante telah membunuh orang yang akan menyelamatkan mereka. Dan barulah dia sadar fakta sebenarnya, kalaulah orang itu adalah komplotan dari orang-orang jahat, orang-orang kaya psikopat yang memburu mereka setelah si tante membuka bagasi mobil orang tersebut. Ternyata dalam bagasi tersebut si tante dan si Don pun menemukan mayat si Om yang ternyata dari tadi kemana tidak diceritakan. Paingan atuh, tadi kakarek nongol ayeuna bari geus mokat. Lalu setelah seharian penuh si tante dan si Don pun berdiskusi. Mereka pun berniat untuk menuntut balas terhadap orang-orang yang sudah menjadikan mereka seperti hewan buruan, dengan berbekal senjata dan tentu saja peta di dalam bagasi si kedubes tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba. Si tante pun berhasil menemukan markas persembunyian mereka. Lalu Sin pun beralih memperlihatkan komplotan orang-orang kaya di markas mereka, di mana mereka sedang asik bersenda gurau bersama karena merasa hobi psikopat mereka tersalurkan dengan membantai orang-orang yang mereka culik. What was the name of that movie you did again? Did you say guys? I'm sorry. Tears of the Sun. Lalu dengan sedikit brutal, si tante pun membantai mereka satu persatu karena si tante memiliki damage yang cukup hebat. Rupa-rupa dari mereka menjadi korban, ada yang digorok, ada yang di headshot. Bahkan si Don pun juga tidak bisa luput dari kemarahan si tante. Karena ternyata si Don pun juga termasuk salah satu dari komplotan mereka. Oke, lanjut.
Tiba-tiba si tante dihubungi oleh radio. Dihubungi ku radio. Halo cenah. Ieu saha? Ieu aing Athena, ari sia saha? Ieu aing tante. Isi di dalam radio tersebut ternyata si Athena mengajak Baiwan si tante di villa miliknya. Lalu scene pun flashback ke waktu sebelum flashback setahun sebelum kejadian tersebut. Sebelum kejadian perburuan, di mana diperlihatkan bahwa sebenarnya Athena dan teman-temannya atau Athena CS sering dihujat oleh para netizen di salah satu platform medsos yang tidak bisa disebutkan namanya di sini tentunya. Tentu saja Athena CS tidak menghiraukan hujatan para netizen tersebut, malahan mereka membalas bulian atau hujatan tersebut dengan kata-kata bahwa mereka akan menculik dan membunuh para netizen julid tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah candaan mereka malah dianggap serius oleh para netizen tersebut, sehingga hal itu pun menjadi viral dan membuat Athena CS dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Karena hal itulah Athena CS menjadi frustasi dan nekat untuk mewujudkan apa yang tuduhkan para netizen julid terhadap mereka. Itu pun sama halnya yang terjadi di negara kita, di mana jika ada salah satu netizen yang julid yang menghina habis-habisan seorang public figure, tentunya public figure tersebut akan memburu netizen tersebut untuk diburu maafnya. Diburu maafnya. Untuk diminta permintaan maafnya. Oke, lanjut. Singkat waktu si tante dan Athena pun baku hantam dan langsung berduel baku hantam dalam 1 lawan 1 dengan cara jual beli serangan yang pada akhirnya sudah dapat ditebak kalau si tante pasti yang akan menang karena netizen selalu menang. Karena kan gini, si Athena contohnya lah ibarat public figure. Nah, si tantena itu netizen. Jadi yang menang ya pasti netizen. Dan tentu saja film pun tamat. Secara keseluruhan film ini menceritakan tentang implementasi resolusi rahasia dari pemikiran seorang public figure yang sering menerima bulian atau hujatan dari para netizen. Lalu tanpa ragu-ragu public figure pun tersebut membalas para netizen tersebut dengan menciduknya. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini untuk kita semua adalah hendaklah bijak dalam berkomentar di medsos apapun, karena kita tidak tahu, bisa saja cuitan kita malah membawa malapetaka untuk kita. Karena seperti pepatah orang tua bilang, mulutmu harimaumu. Saya Ahmad beserta tim redaksi Sahayuna undur diri. Sukses dan sehat selalu. Ilaliko, sampai bertemu lagi. Buat apa susah, buat apa susah.